Jadi siapapun sing membaca istighfar setelah melakukan dosa, maka Allah akan mengampuninya. Karena istighfar niku merupakan penebus dosa, Pak. Ngoten lho. Tapi walaupun kados ngoten, jenengan niku pun sampai istiza, gitu. Dalam arti jenengan niku nggih dulinan nang taubat niki. Contohnya kados ngeten, jenengan iki ngerti nek khamr iki dosa, nek zina iki dosa, tapi jenengan sengaja nak ngombe khamr aku tak zina, mari ngene lak disepuran Gusti Allah tak tobat tak mari. Nah niki nggih dulinan pun kados ngoten gitu. Sampeyan harus bersungguh-sungguh dalam bertobat nang Gusti Allah. Kanten Kanjeng Nabi mawon sing boten pernah melakukan dosa masih beristighfar nang Gusti Allah. Bayangkan Nabi sing maksum tidak pernah melakukan dosa tasik beristighfar setiap hari kali Gusti Allah. Pemane kita yang banyak dosa gitu. Bahkan Kanjeng Nabi beristighfar 100 kali dalam sehari gitu. Sedangkan kita jangankan 100 kali membaca istighfar, 3 kali mau nyempet no. Kadang mari sholat langsung jelas, kadang muni istighfar gitu. Soalnya nopo Pak? Soalnya pikiran kita niku mboten fokus nang Allah, pikirane fokus nang liyane Allah, rupane nopo? Rupane urusan duniawi. Gitu. Mengenai urusan dunia niki, sahabat Anas bin Malik niku meriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngendika man kanatil akhirati hammahu ja'alallahu hina fil qabli. Orang yang menjadikan akhirat sebagai visi misinya, maka Allah akan menjadikan dia orang yang kuat hatina. Maksudnya apa? Hadis niki maksudnya orang yang kaya hati, dia tidak akan gelisah gitu, dia akan galau dan tidak akan risau tentang masa depannya. Gitu, nek kaya hatine, nek sing dipikir visi misi akhirate, akhirnya kaya hatine gak iso gelisah, gak iso galau tentang masa depannya. Karena kebanyakan risau, galau, resah itu masalah rezeki yang akan datang. Biasanya sing dipikir yang akan datang. Jadi orang yang visi misinya akhirat, maka Allah akan memberi 3 balasan. Nek jenengan visi misi urip nang dunya niki akhirat, maka Allah memberi 3 balasan. Napa sing pertama yang sudah disebutkan di atas? Yang pertama nggih niku 1. Orang yang menjadikan akhirat sebagai visi misi, maka Allah akan menjadikan orang itu kaya hatinya, selalu bersyukur dengan apa yang dia miliki. Mboten ngoyo-ngoyo dalam mencari urusan duniawi. Gitu. Terus yang kedua, wa jama'alahu syamlah. Sampai niku dikumpulkan pada orang-orangnya. Maksudnya nopo hadis niki? Maksudnya orang yang visi misinya akhirat niku hanya tertuju pada akhirat mawon maka orang itu gampang bergaul dan gampang akrab dengan orang lain, dalam arti simpel dengan orang lain. Cara gampangnya niku disenengi wong, ngoten lho Pak. Gampangnya disenengi masyarakat. Gitu. Oleh karena itu kita sering menjumpai tiang-tiang soleh dikerumuni masyarakat, disenengi masyarakat. Kados guru-guru kita, para alim dan para ulama soleh, semua kalangan mereka niku nyaman. Semua kalangan niku nyaman, gitu. Merasa senang dengan beliau-beliau niki. Gitu, senang atau sowan datang beliau niku senang. Kados kula lan sampean niku kalau jumpa kali tiang alim alama, maka hati niki merasa senang, merasa nyaman, Pak. Ngoten lho. Jangankan kula lan sampean, kadang-kadang tiang nakal pun nggih pengen jumpa kali tiang alim. Karena memandang wajah tiang alim niku bisa menjadikan adem nang ati, Pak. Ngoten lho. Selain itu, orang yang memandang wajah orang alim dengan cinta, dengan penuh hikmah, maka Allah akan menurunkan rahmat yang luar biasa untuknya, walaupun hanya sekali seumur hidup. Hidupnya niku berjumpa dengan orang alim niku luar biasa. Maka beruntunglah orang-orang yang setiap hari bisa duduk dengan orang alim, karena dia bisa memandang wajahnya terus-menerus, gitu, dan mendapatkan rahmat yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula lan sampeyan iki dijadikan orang yang napa demen marang tiang alim ulama. Nah. Terus balasan yang ketiga nggih niku wa atakhud dunya wa hiya raghimah.
dunia datang pada orang tersebut dalam keadaan hina. Maksudnya apa? Maksudnya dia niku mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dia mendapatkan rezeki tanpa melelahkan pikiran atau tenaga. Bagi orang yang pikirannya tertuju pada akhirat, uang niku hina, mboten wonten hargane. Gitu. Makanya kita niku perlu introspeksi diri. Kalau hati kita niku merasa galau, gelisah, resah dengan masa depan, maka kita terlalu waspada. Gitu. Kita harus perlu waspada. Jangan-jangan hati kita niku mboten wonten tujuan akhirat. Sing dipikir ya masa depan ae. Gitu. Terus berbaliknya dengan hadis di atas, waman ka'atid dunya hammahu, dan siapa yang menjadikan dunia sebagai pikirannya, dunia sebagai tujuan hidupnya, maka ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah jadikan kefakiran antara kedua matanya. Maksudnya apa? Maksudnya dia selalu merasa gelisah dan risau tentang masa depannya. Kalau dia punya uang cukup buat 1 minggu, terus dia susah dengan minggu selanjutnya. Dan kalau dia mempunyai harta yang mencukupi 1 bulan, maka dia merasa susah dengan 1 bulan yang akan datang. Sing dipikir masa depan terus kono syukuri. Gitu. Wedi dunyane entek, padahal umpama dimakan 7 turunan gak bakar entek. Niki lho pejabat-pejabat biasa ngoten. Duwe wis akeh sik korupsi. Soalnya wedi duwe entek, mikir masa depan terus. Ngoten lho. Nah ngoten niku gambarane orang yang selalu resah dengan masa depan. Gitu. Jadi niku merupakan siksaan Allah bagi dia yang tujuannya hanya mengejar dunia. Tiang sing mengejar dunia bagaikan mengejar bayangan, Pak. Semakin dikejar semakin ado, gak tepak terus. Gitu. Terus selanjutnya wafarraqu lahu syamlah. Allah menjauhkan dia dari orang-orang niku, orang-orang masyarakat. Jadi diadon wong niku. Artinya nopo? Artinya dia gampang bermusuhan, gampang iri dengan orang lain, dan gampang sakit hati. Niki lho. Nggak suka melihat orang lain senang. Jadi wong sing tujuannya memburu dunia, maka di hatinya nggak ada rasa balas kasih sedikit pun pada manusia. Karena dia khawatir dunianya akan berkurang. Gitu. Dan yang terakhir, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia yang datang hanya yang ditakdirkan untuknya. Mengenai niki wonten kisah dari kalangan ulama salaf tentang ulama soleh pada abad pertama Hijriah. Niki pun isa ta. Dereng gitu. Jadi wonten kisah dari kalangan ulama salaf gitu tentang tiang soleh gitu pada abad pertama Hijriah. Namine niku Khalifatul Umar bin Abdul Aziz. Gitu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz niki tiang soleh, Pak. Beliau niku ndak punya ambisi dunia. Wong soleh gak duwe ambisi dunia. Biasanya kalau orang nerima jabatan itu bilang alhamdulillah, Pak. Stang gitu. Nek wong angsal nerima jabatan biasanya muni napa alhamdulillah. Tapi lain dengan beliau niki, Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz niki disebut namanya sebagai napa oleh pejabat kerajaan, dan ketika tahu bahwa nama beliau tertulis di dalam kertas yang telah dilakukan baiat, gitu. Ketika meninggalnya Khalifah Sulaiman bin Malik ibnu Marrah. Sebelumnya Khalifah Sulaiman niki wafat, Pak. Beliau niku berkonsultasi dengan guru-gurunya Imam Roja dan Imam Haywa gitu. Khalifah Sulaiman niki sanjang, wahai guru, siapa yang akan menjadi khalifah setelah saya niki? Sanjang ngono nang guru-guru nih. Terus gurune sanjang, kalau kamu memikirkan urusan akhirat, maka jatuhkan jabatan ini kepada adik ipar kamu, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Tapi kalau kamu memikirkan urusan dunia, maka jatuhkan jabatan ini kepada saudara Anda, kepada adik kandung Anda. Sanjang guru-guru ngoten. Alasan dari gurunya Sulaiman memilih Abdul Aziz adalah karena Abdul Aziz niki orangnya yang soleh. Gitu. Terus Khalifah Sulaiman niki ngendika nang gurune, kalau saya angkat
Umar bin Abdul Aziz, nanti Bani Umayyah akhirnya rame, marat, gak terima. Nanti mereka memberontak, sing dikhawatirno kok ngoten. Kemudian gurune Khalifah Sulaiman iku sanjang, gampang Sulaiman. Nanti dalam wasiat Anda, gunakan nama Umar ini dengan nama saudara Anda, yakni Yazid bin Umar. Bahwa setelah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, maka selanjutnya akan dipimpin oleh adiknya sendiri. Jadi cara ngeten kasarane, ben gak ngamuk. Dijanjeni dalam surat wasiat niku ana tulisane. Contone kula wis ngene. Kasarane Pak Abu niku apa sing mestine sing dadi raja selanjutnya itu adalah Pak Abu. Tapi ambek bapake Pak Abu dilemparno nang kula. Sandenge kula saudarane. Lah Pak Abu khawatir engko nek dilemparno nang wong duduk keturunane saudara tapi sing jauh, akhirnya kok rame geger. Maka jare gurune ngene ae gak apa-apa. Nang tulisan iku tetep sing yang lanjutnya adalah Ahmad Tajuddin. Setelah kepemimpinan Ahmad Tajuddin dilanjutkan kepada Abu Naim. Jadi langsung wasiatnya langsung dadi loro. Gak gawe ketika meninggal gak gawe maneh. Nah, akhirnya Pak Abu rada tenang keluarga. Gitu. Soalnya ono selanjutnya saya pinter kaji kayak ngeten gitu, bahwa setelah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz maka selanjutnya akan dipimpin oleh adiknya sendiri. Akhirnya setelah wasiat kepemimpinan itu dibuat oleh Sulaiman dan sesudah wafatnya Khalifah Sulaiman, para perwira kerajaan atau pejabat kerajaan itu dikumpulkan untuk diambil sumpah atau dibaiat, kumpulkan dari siji gitu, supaya taat atau menerima pada calon pemimpin yang akan dibaiat di dalam surat niku. Lah, Bani Umayyah juga harus menerima apa yang tertulis dalam surat wasiat tersebut. Bani Umayyah niku berarti kerajaan nih harus menerima apa keputusannya Sulaiman iki. Begitu surat wasiat itu dibacakan Pak di depan pejabat-pejabat gitu, ternyata nama pertama yang disebutkan adalah nama Umar bin Abdul Aziz, bukan adik keturunannya, bukan adiknya, bukan anaknya, tapi saudara yang jauh. Pas dibacakan, terus apa tanggapan beliau ketika terdengar suara Umar bin Abdul Aziz? Setelah mendengar namanya niku disebut sebagai pengganti khalifah atau kerajaan atau dadi rojo, Umar bin Abdul Aziz setuju mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau menganggap pengangkatan itu sebagai musibah. Karena Umar bin Abdul Aziz ini orang soleh, maka beliau menjalankan tugasnya dengan berhati-hati, dengan ngati-ngati gitu. Oleh karena itu beliau termasuk jadi Khalifatur Rasyidin. Imam Sufi ini berkata al-Khalifaur Rasyidin khamsah. Khalifah yang Rasyid itu ono 5. Geniku Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wa Umar ibnu Abdul Aziz disebutkan gitu. Lah, Khalifah Umar niki menjalankan pemerintahnya itu sangat adil, Pak. Gitu. Dan juga beliau sangat berhati-hati dalam menggunakan fasilitas negara. Setelah menjadi khalifah, beliau niku mboten tambah kaya, bayangno. Setelah menjadi presiden atau raja, beliau gak tambah sugih tambahan, tapi beliau tambah miskin. Emas permata milik istrinya diambil semua. Fatimah binti Abdul Malik itu nama istrinya gitu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu ngendika nang istrinya kamu banyak perhiasannya gitu edek, harta Fatimah niku ini Raja Fatimah ini kenang-kenangan dari ayah kula mas ngoten, Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwah. Terus Umar bin Abdul Aziz meminta perhiasannya yang dipakai Fatimah niki, beliau ingin mengembalikan uang kas negara dengan perhiasan yang dipakai oleh istrinya. Karena ayahnya Fatimah seorang khalifah, pasti itu milik umat, gitu kata Umar. Sampai kayak ngoten, saking ngati-ngati nih. Terus istrinya niku keberatan, karena istrinya keberatan, maka kata beliau kalau kamu keberatan dengan itu, nggak apa-apa, tapi kamu pergi dari sini. Gitu. Tapi kalau kamu lebih mencintai saya, maka serahkan perhiasan itu pada saya, akan saya kembalikan pada kas negara. Sampai kayak ngoten. Soalnya biyen saat jabat emas iki diperoleh oleh bapake pas iku dadi presiden. Gitu. Ketika Khalifah Umar ada keperluan, beliau tidak pernah menggunakan fasilitas negara, Pak.
Mboten pernah menggunakan fasilitas negara. Gitu. Berbalik dengan zaman sekarang, hampir semua fasilitas negara itu digunakan. Sampun isa. Gitu. Sampunan iki. Pun ngaten mawon, ngapunten sanget mugi-mugi saged difaham walaupun sekedhik. Ihdinas siratal mustaqim.